wabarakatuh. Nama Nisbah Puspita Sari, NIM 2010-2011, dan saya dari kelas Ekonomi Syariah 1 dengan MK Mikroekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi Islam. Pertama adalah teori konsumsi diferensial, yaitu keputusan untuk memilih alokasi sumber daya inilah yang melahirkan fungsi permintaan. Konsumen yang diasumsikan bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Utility ini dibagi menjadi 3, ada kegunaan, ada membantu, dan yang terakhir menguntungkan atau maksimal utility sesuai budgetnya. Yang selanjutnya adalah teori konsumsi Islam. Tujuan konsumsi adalah memaksimalkan masalah bukan kepuasan. Selanjutnya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah. Utility adalah kepuasan yang dirasakan seorang yang bersifat kondoratif dengan pihak lain. Maslahah adalah kebaikan yang dirasakan seseorang dengan pihak lain. Dasar-dasar konsumsi Islam. Yang pertama ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 168, yang kedua surah Al-A'raf ayat 31, dan yang terakhir ada dalam surah Al-Furqan ayat 67. Yang kedua ada hadis, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada ijtihad atau qiyas. Prinsip-prinsip dalam konsumsi Islam ada 5. Yang pertama prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati. Yang kelima ada prinsip moralitas. Ada juga norma-norma dalam konsumsi Islam. Yang pertama ada tauhid atau keesaan, yang kedua ada adil atau keadilan, yang ketiga free will, kehendak bebas, yang keempat amanah, bertanggung jawab, yang kelima halal dan thayyib, yang keenam sederhana. Konsumsi Islam ada 5. Yang pertama ada konsumsi bagi diri sendiri dan keluarga, yang kedua konsumsi sebagai tanggung jawab sosial, yang ketiga tabungan, yang keempat investasi, dan yang terakhir ada zakat dan konsumsi atau sosial. Adapun tingkatan konsumsi Islam menurut Imam Muhammad As-Saibani, yang pertama adalah As-Sarab, yang kedua Al-Kifayah, yang ketiga As-Sadram, yang keempat Al-Mutadani. Adapun perilaku konsumsi seorang muslim. Yang pertama ada hajat atau kebutuhan, di mana hajat atau kebutuhan ini dibagi menjadi 3. Pertama dororiyah, yang kedua hajiyah, dan yang ketiga adalah tahsiniyah. Yang kedua adalah konsumen, dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama Islam, di mana membedakan antara syahwat, keinginan atau wants, dan kebutuhan atau hajat. Yang kedua tidak Islami, tidak membedakan antara syahwat, keinginan atau wants tadi, dan kebutuhan atau hajat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.